selamat pagi. Terima kasih untuk Saudara Heru, untuk puji-pujiannya. Kami mempersilakan bagi yang sekolah minggu untuk turun ikut bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Yang remaja juga ada kelas remaja, jadi silakan untuk ikut ya. Baik, dan anak-anak sudah ke kelas masing-masing. Saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam Injil Matius. Oleh karena itu mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-12. Kita sudah sampai kepada Matius pasal yang ke-12. Dan kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pada hari ini. Kalau sudah mendapat, mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. Oke? Pada hitungan ketiga kita baca sama-sama ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang dengan sukacita dan ucapan syukur bahwa kami mengenal Engkau melalui Yesus Kristus, dan bahwa kami dapat berkumpul sebagai jemaat tubuh-Mu di muka bumi ini untuk belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau berjanji untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Oleh karena itu terangilah hati, pikiran, dan budi pekerti kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih berlanjut dalam bagaimana Roh Kudus menginspirasikan Rasul Matius untuk mencatatkan tentang pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat dunia. Raja dan Juru Selamat orang-orang Yahudi, tapi bukan hanya Yahudi, tetapi Raja dan Juru Selamat dunia. Dan pasal demi pasal, bukan suatu kebetulan, disusun sedemikian rupa oleh Roh Kudus dan oleh Rasul Matius. Bagaimana menggambarkan pertama-tama kredensial sang Raja, mulai dari garis keturunannya, mulai dari kemenangannya atas pencobaan, mulai dari segala mukjizat yang merupakan tanda-tandanya. Tetapi sangat disayangkan, Roh Kudus juga harus mencatatkan penolakan manusia terhadap sang Juru Selamat itu. Itu sudah kita lihat di pasal 11. Nah, di pasal 12 ini kita melihat dan Matius mencatatkan permulaan konflik antara orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Dan konflik ini akan terus berlanjut sampai berujung kepada penyalibannya nanti di kayu salib. Dan saudara yang kasih Tuhan, konflik apa itu? Konflik ini terjadi pada suatu hari Sabat. Kita baca di ayat yang pertama, pada waktu itu pada hari Sabat katanya. Jadi suatu hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat adalah hari ke-7.
Kalau kita hari ini di bahasa Indonesia sangat dekat kita sebut hari Sabtu. Sabtu dengan Sabat itu hanya diubah huruf hidupnya saja. Hari Sabtu, hari Sabat. Pada suatu hari Sabat mereka berkonflik, mereka terjadi suatu clash di sini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita menggunakan kesempatan ini. Tuhan kita menggunakan kesempatan ini justru untuk mengajar kepada orang Yahudi dan juga kepada kita prinsip-prinsip yang sangat penting. Mereka tidak mau menerima itu, mereka terus menyerang Tuhan kita dan terus menolaknya sampai ujungnya menyalibkannya. Tetapi kita sebagai umat yang percaya kepadanya tentunya kita tidak seperti itu, melainkan kita mau belajar. Dari kesempatan ini Yesus mengajar, apa yang mau dia ajarkan, ada prinsip apa. Mari kita masuk ke dalamnya untuk supaya kita bisa memahami dan mendapatkan pengertian yang benar. Apa saja yang Yesus ajarkan pada hari Sabat itu, saudara yang kasih Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang hari Sabat. Jadi pada hari Sabat, Yesus memberi pelajaran tentang hari Sabat. Oh saudara yang kasih Tuhan, apa yang Yesus ajarkan tentang hari Sabat ini? Yang pertama, kita akan melihat poin bahwa Yesus mengajarkan bahwa Sabat adalah hukum yang seremonial dan simbolik. Sabat adalah hukum yang seremonial dan simbolik. Memang, Sabat adalah salah satu hukum Tuhan. Di dalam 10 perintah, salah satunya adalah Tuhan berkata, kuduskanlah hari yang keempat, katanya. Kuduskanlah hari yang ketujuh, bukan hari yang keempat, hukum yang keempat. Ya. Hukum yang keempat berkata, kuduskanlah hari yang ketujuh. Dan saudara yang kasih Tuhan, ada perintah itu. Tetapi bagaimana orang Yahudi melakukannya? Sebenarnya Tuhan tidak memberikan detail yang terlalu jelas mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tuhan hanya berkata, hendaklah kamu berhenti dari pekerjaanmu pada hari yang ketujuh. Apa itu maksudnya? Ya tentu kalau misalnya sehari-hari orang itu bertani, mencangkul, ya pada hari Sabat ya dia stop, jangan bertani. Kalau sehari-hari orang itu misalnya dia buka toko, dia seorang pedagang misalnya, dia berdagang lain sebagainya, maka mestinya kalau dia mengikuti Sabat adalah pada hari ketujuh dia stop, dia tidak buka toko, dia tidak berdagang. Itu jelas begitu. Tapi saudara lebih daripada itu tidak terlalu banyak diatur oleh Tuhan. Nah, karena tidak terlalu banyak diatur oleh Tuhan ini, orang-orang Farisi merasa perlu untuk membuat aturan-aturan tambahan, untuk membuat banyak sekali SOP-nya begitu. Karena mereka merasa Tuhan tidak cukup detail. Wah, kalau hari Sabat jadi saya boleh jalan berapa jauh? Alkitab tidak bilang. Tapi orang Farisi membuat suatu aturan. Oh, kalau begitu supaya tidak terlalu kerja keras dalam tanda kutip, hari Sabat hanya boleh berjalan sekian jauh. Sehingga akhirnya itu disebut sebagai seperjalanan Sabat katanya. Nah, kalau kamu berjalan lebih dari itu berarti kamu sudah bekerja. Lalu mereka bikin banyak aturan lagi yang lain. Mereka bikin aturan bahwa hari Sabat kamu tidak boleh mempersiapkan makanan. Kamu tidak boleh menuai, kamu tidak boleh menggiling. Kamu tidak boleh mengaduk adonan dan lain sebagainya. Ada banyak yang tidak ada dalam Alkitab tapi mereka tambahkan, saudara kasih Tuhan. Sehingga kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus pada hari Sabat itu berjalan melewati sebuah ladang gandum, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita baca di ayat yang pertama, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara, yang diprotes oleh orang-orang Yahudi bukan bahwa murid Tuhan Yesus mengambil gandum. Mereka bukan protes, misalnya mungkin ada orang berkata, apakah berarti Tuhan Yesus mencuri di sini? Wah, murid Tuhan Yesus mencuri, dia lewat ladang gandum orang, ya, lalu tiba-tiba dia lihat gandum, muridnya lihat gandum, dia ambil, dimakan begitu. Berarti Tuhan Yesus mencuri. Bukan itu yang dituduh oleh orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi sangat tahu tentang hukum Taurat. Dan dalam hukum Taurat, dalam Ulangan pasal 23 ayat 25, Tuhan sudah memberikan provisi, memberikan izin bahwa barang siapa lewat ladang gandum boleh memetik dan makan asal tidak boleh pakai pisau, tidak boleh pakai sabit. Jadi apa yang bisa diambil oleh tangan boleh dimakan. Orang Farisi tahu itu, bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak melanggar hukum tentang mencuri. Tetapi yang mereka permasalahkan adalah kapan mereka melakukannya. Yang mereka permasalahkan adalah pada hari Sabatnya, bukan masalah memetik gandumnya. Ketika murid-murid itu memetik gandum,
Mereka anggap, wah ini berarti sama dengan menuai, melanggar hukum. Lalu gandum itu apa? Gandum itu nggak mungkin langsung Anda makan begitu. Karena gandum itu ada kulitnya, sama seperti ya kayak ada gabah, ada kulitnya begitu. Jadi ketika dipetik pasti mereka akan gosok-gosok di tangan. Mereka gosok-gosok di tangan supaya kulitnya yang kasar itu hilang. Dan mungkin orang Farisi akan berkata, dia sedang menggiling gitu. Jadi sudah melanggar menuai, melanggar menggiling, melanggar mempersiapkan makanan. Dan kemudian mereka makan. Dan mereka berkata, murid-muridmu melanggar hukum Sabat, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menjawab mereka? Tadi memberikan kita pelajaran sekali lagi. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Sabat secara esensinya adalah hukum yang seremonial dan simbolik. Apakah berarti Sabat tidak ada guna? Ada. Sabat ada gunanya. Sabat berguna untuk memberikan istirahat kepada orang misalnya. Ya, sesudah 6 hari capek, misalnya Anda menjadi petani, Anda mencangkul 6 hari kerja fisik, ya, pada hari ke-7 Anda beristirahat. Oke, Sabat memberikan istirahat yang dibutuhkan oleh manusia. Sabat juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk berfokus bukan kepada masalah dunia ini. Biasanya orang bekerja untuk apa? Untuk cari makan, untuk hal yang jasmani, untuk dapat uang. Tapi ada satu hari di mana dia tidak berpikir tentang mencari uang. Dia tidak berpikir mengenai apa kerjaan dia dan sebagainya. Tapi satu hari itu bisa dipakai sambil beristirahat untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendekat pada Tuhan, untuk pergi ke bait suci dan lain sebagainya. Jadi Sabat punya fungsi-fungsi praktis juga. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada esensinya sebenarnya Sabat adalah hukum yang seremonial dan simbolik. Dan itu terlihat dari bagaimana Tuhan Yesus menjawab orang-orang Farisi. Apa yang dia katakan? Coba kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di mana Tuhan kita berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Jadi Tuhan Yesus membandingkan hukum tentang Sabat ini kepada suatu hukum seremonial lainnya. Hukum seremonial apa saudara yang kasih Tuhan? Ini adalah mengenai roti sajian. Jadi pada waktu itu masih ibadah simbolik. Dan pusat penyembahan Israel itu ada di kemah suci atau bait suci. Dalam peristiwa ketika Daud, ini peristiwanya Daud waktu itu sedang lari dari Saul. Daud lari dari Saul, waktu itu belum ada bait suci, adanya kemah suci. Dan kemah suci itu letaknya adalah di dalam, dia selalu dibagi dua. Jadi dibagi dua, ada tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi di depan itu namanya tempat kudus. Nah, tempat kudus itu hanya imam yang boleh masuk. Dan di dalam tempat kudus itu ada apa saudara yang kasih? Di dalam tempat kudus itu ada 3 hal. Yang pertama adalah meja roti sajian. Kemudian ada kandil, tempat dia taruh kandil yang terbuat dari emas. Kemudian pas di belakang tabir, di depan tabir, di situ ada mezbah ukupan. Jadi ada 3 barang itu di dalam tempat kudus. Dan ketika imam masuk, dia harus melakukan 3 hal. Pertama, dia memastikan kandilnya nyala. Kemudian kedua, dia memastikan roti sajiannya ada. Kemudian yang ketiga, dia membakar ukupan di atas mezbah ukupan. 3 hal ini harus dilakukan oleh imam ketika dia masuk. Dan aturannya adalah bahwa roti sajian ini tidak boleh dimakan oleh orang lain. Roti sajian ini nanti hanya boleh dimakan oleh imam saja. Kenapa? Karena semua itu adalah simbol. Semua itu menyimbolkan kekudusan Tuhan. Yang boleh masuk ke situ saja hanya boleh imam. Jalan kepada Tuhan masih tertutup. Ini semua masih simbolik. Kandil itu melambangkan Yesus Kristus, terang dunia. Roti sajian ini melambangkan Yesus Kristus juga. Roti dunia, roti hidup. Gitu. Semua ini simbolik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika Daud pernah suatu kali, Daud lari dari Saul, dia mau dibunuh. Episodenya Anda boleh baca lagi di 1 Samuel. Saul sudah kerahkan orang, rumah Daud sudah dikepung waktu itu. Sampai Mikhail istrinya yang kasih tahu dia, Daud kalau kamu tidak lari ini, besok kamu sudah mati pasti. Dan dia membiarkan Daud lari dari jendela. Jadi Daud lari tunggang langgang, tidak sempat bawa apa-apa, tidak sempat bawa senjata, tidak sempat bawa makanan. Kelaparan sampai ke kemah suci pada waktu itu.
Dan dia bilang sama imamnya, aku perlu makanan. Dan imam bilang, kami di sini semua imam, jadi kami makan dari roti sajian itu. Kami tidak punya roti biasa. Daud bilang, gak apa-apa, aku makan itu saja. Dan Tuhan Yesus mengutip peristiwa itu dengan seolah-olah ingin memberi penekanan, Tuhan tidak marah kepada Daud pada waktu itu. Tuhan tidak marah kepada imam pada waktu itu yang memberikan roti itu kepada Daud. Mengapa? Karena tidak boleh dimakannya roti itu adalah hukum seremonial, hukum simbolik. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting di sini. Ada sesuatu yang lebih mendesak di sini, yaitu Daud memerlukan makanan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat yang ke-7, benar ya? Jika kamu mengerti maksud firman yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan ingin menekankan bahwa seperti itu, demikian juga hukum Sabat. Demikian juga hukum Sabat. Bahkan sebenarnya orang Yahudi sangat-sangat munafik. Karena ketika mereka memerlukannya, mereka merasa bebas mengubah hukum Sabat. Tapi ketika mereka tidak mau, mereka sepertinya sangat strict sekali. 200 tahun sebelum Yesus lahir, 150 sampai 200 tahun sebelum Yesus lahir, pernah terjadi yang namanya peristiwa Makabeus. Peristiwa Makabeus, waktu itu seorang jenderal, ya boleh dibilang jenderal atau seorang inilah, mungkin orang Syria anggap dia pemberontak. Ya, seorang pahlawan Israel namanya Makabeus menentang pada waktu itu Raja Antiochus. Ya, dan mereka berperang. Jadi waktu itu perang Antiochus Epiphanes melawan Makabeus, dan Antiochus Epiphanes waktu itu menajiskan bait suci. Dia bikin babi lah di sana segala macam, dan orang Israel begitu kesal sekali dan mereka memberontak. Lalu apa yang terjadi? Antiochus Epiphanes nggak bodoh, saudara. Dia tahu orang Yahudi itu sangat taat Sabat, jadi dia suruh serangnya hari Sabat. Gitu. Dia suruh serang hari Sabat. Wah, orang Israel lagi istirahat, hari Sabat istirahat diserang. Habislah. Mau ngapain, bingung mereka. Akhirnya mereka kumpul-kumpul, kayak sekarang itu mau cari fatwa, saudara. Ya. Ini ahli-ahli Tauratnya segala macam ini bikin kumpul, pertanyaannya adalah, hari Sabat boleh perang nggak? Hari Sabat boleh bunuh orang nggak? Mereka diperhadapkan. Dan akhirnya mereka bilang apa? Oh, kalau kita nggak bisa perang hari Sabat, habis kita. Antiochus Epiphanes serangnya Sabat terus. Akhirnya diputuskan hari Sabat boleh membunuh, hari Sabat boleh berperang. Jadi kita melihat ketika mereka memiliki suatu kepentingan, mereka sepertinya cukup fleksibel dengan hukum Sabat ini. Gitu. Tapi ketika mereka mau mencari kesalahan Tuhan Yesus, mereka sangat-sangat sepertinya mau strict sekali. Padahal tidak ada hal yang mereka katakan itu dalam hukum Taurat sebenarnya. Dan Tuhan Yesus menunjuk kepada kemunafikan mereka. Dia berkata, sebenarnya kalian ini tahu tidak sih? Daud saja boleh makan roti itu. Kalian harus bisa paham bahwa ini adalah hukum seremonial, hukum simbolik. Jadi ada sesuatu yang lebih penting di sini. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus pernah memberikan suatu ilustrasi yang lain yang menggambarkan ini. Mungkin kita semua tahu di sini perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus ceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Itu adanya di kitab Lukas. Orang Samaria yang baik hati. Dan diceritakan di situ ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah jalan dia disergap oleh perampok, penyamun dan sebagainya, dipukulin sampai setengah mati, dirampok habis-habisan, ditinggal di tepi jalan. Lalu apa dalam cerita Tuhan Yesus apa yang terjadi? Sebelum datang orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan Yesus menceritakan ada dua orang yang sudah datang duluan. Yang pertama adalah seorang imam. Seorang imam datang, tapi melewati dari jauh katanya. Dia lewatin di seberang jalan. Kemudian datang seorang Lewi, dia lewatin juga dari seberang jalan. Kalau kita hari ini mungkin tidak terlalu paham, tapi orang Yahudi waktu itu sangat paham apa maksud Tuhan Yesus di situ. Kenapa seorang Lewi dan imam itu ketika melihat orang ini tergeletak di situ, kenapa melewati dari seberang jalan? Karena mereka tidak mau melanggar hukum seremonial yang berkata bahwa seorang imam atau seorang Lewi tidak boleh menyentuh mayat, saudara. Kalau seorang Israel menyentuh mayat, dia dianggap najis sampai matahari terbenam.
dan dia tidak bisa melakukan beberapa hal yang dilarang. Sehingga ketika si imam dan si Lewi yang justru merasa dirinya kudus, ketika mereka melihat nih orang, wah jangan-jangan sudah mati. Jangan-jangan sudah mati, sehingga dalam cerita Tuhan Yesus, imam dan orang Lewi ini malah melewatin orang yang setengah mati ini, nggak jelas hidup atau mati. Mereka tidak mau mengecek dia, tidak mau melihat, oh ini orang butuh pertolongan karena takut, jangan-jangan sudah mati, saya menyentuh mayat. Maka sesuai dengan hukum seremonial, dia najis. Sampai dengan matahari terbenam. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menceritakan, lalu datang seorang Samaria. Lalu apa yang dilakukan orang Samaria ini? Orang Samaria ini mungkin justru tidak seterpelajar si imam dan orang Lewi ini. Tapi dia melihat, ini ada orang yang butuh bantuan. Sehingga dia datang. Dan di sini Tuhan Yesus kembali ingin menekankan betapa bahwa kalian tidak paham apa tujuannya hukum ini diberikan. Kalian tidak paham. Sehingga kalian salah menerapkannya. Kalian tidak tahu mengapa Tuhan memberikan hukum-hukum ini. Sehingga kalian hanya menerapkannya sesuai kemauan kalian. Kalian pelintir-pelintir sendiri. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah suatu pelajaran yang indah dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa kalian melakukan sabat di perjanjian lama, ada gunanya nggak? Ada gunanya. Tetapi juga merupakan intinya adalah sesuatu yang seremonial dan simbolik. Dan kita lihat hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan tentang sabat. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan tentang sabat, bukan saja bahwa sabat adalah hukum yang seremonial simbolik, tapi sabat adalah simbolik akan keselamatan. Mungkin Anda berkata, sabat menyimbolkan apa? Kalau begitu. Sabat menyimbolkan apa? Ya, yang jelas sabat menyimbolkan keselamatan. Tuhan ingin agar kita tidak sampai salah memahami untuk apa firman-Nya diberikan, untuk apa perintahnya diberikan. Sehingga Tuhan berikan ilustrasi yang kedua. Coba kita lihat ayat yang kelima. Ilustrasi yang kedua yang Tuhan Yesus berikan untuk membuka mata dan pikiran orang-orang Farisi ini. Dia bilang di ayat 5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Tadi kita bilang bahwa minimal yang dimaksud oleh Sabat, bahwa pada hari Sabat kamu harus berhenti dari pekerjaanmu adalah apapun pekerjaan kita dari Minggu sampai Jumat, mestinya kita stop pada hari Sabat di masa Israel. Kalau tadi Anda bertani, ya hari Sabat stop bertani. Kalau Anda berdagang, hari Sabat stop berdagang. Tapi bagaimana dengan imam, saudara? Bagaimana dengan imam? Apa kerja imam hari-hari? Kerja imam hari-hari adalah masuk ke bait suci, dan mereka punya urutan masing-masing, punya giliran masing-masing. Mereka harus masuk ke bait suci, yang melakukan yang tadi itu kita bilang. Jadi ada persembahan ukupan pagi, ada persembahan ukupan sore. Pagi dia harus masuk, memastikan semua itu. Sore dia harus masuk, memastikan semua itu. Dan dia juga membakar persembahan, korban dan lain sebagainya. Apakah mereka berhenti melakukan itu pada hari Sabat? Oh tidak. Mereka tidak berhenti melakukan itu pada hari Sabat. Malah boleh dibilang imam itu lebih sibuk lagi pada hari Sabat. Walaupun gembala sidang hari ini bukan imam, tapi mirip-mirip sedikit. Ya. Biasanya hari Minggu gembala paling sibuk justru. Terus sudah kasih Tuhan, kita melihat di sini, Tuhan Yesus bilang, loh sebenarnya kalau kalian pikir-pikir, imam itu melanggar hari Sabat. Karena apa yang dia lakukan oleh imam Senin sampai, ya bukan Senin ya, Minggu malah, Minggu hari pertama, Minggu sampai Jumat, ya. Itu dia lakukan lebih lagi, lebih intens lagi, lebih banyak lagi pada hari Sabatnya. Gitu. Kenapa kalian tidak berpikir ke arah sana? Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan? Tuhan Yesus ingin mengajak kita melihat. Jadi tadi kita bilang Sabat itu diberikan untuk apa? Gitu. Sabat itu diberikan supaya manusia punya waktu untuk stop dari perkara duniawi, untuk istirahat, untuk berfokus kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya imam yang memang kerjaannya adalah menuntun orang kepada Tuhan, kerjaannya adalah rohani dan lain sebagainya, dia tidak dianggap melanggar Sabat gitu.
Karena dia ketika melakukan semua itu, dia masih sesuai dengan tujuan dari Sabat ini diberikan. Dan Tuhan ingin mengajarkan hal tersebut. Dan kita disuruh untuk memahami lebih dalam lagi. Apa maksud dari perintah Tuhan? Tuhan berkata bahwa Sabat ini simbolik. Simbolik apa? Coba kita buka di dalam Kolose. Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Ini sangat jelas sekali. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Ini adalah suatu ayat yang sangat bertentangan dengan teologi Advent dan lain sebagainya. Dikatakan di sini bahwa Sabat adalah bayangan. Bayangan apa? Coba kita buka Ibrani. Coba kita buka Ibrani pasalnya yang keempat. Sangat jelas sekali di sini. Ibrani pasalnya yang keempat. Saya bacakan dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan tentang hari peristirahatan, hari ke-7. Ibrani 4 ayat 4. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi hari istirahat dikaitkan dengan tempat perhentian. Ayat 6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Jadi Tuhan berkata bahwa hari peristirahatan itu bisa hari ini bagi kamu. Itu hari apa? Hari kamu menerima Tuhan Yesus. Ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sangat jelas sekali di sini bahwa hari ke-7 yang memang polanya sudah Tuhan mulai dari penciptaan, tapi kemudian Tuhan berikan kepada Israel sebagai hukum seremonial, itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan keselamatan. Karena hanya di dalam keselamatanlah ada istirahat yang sejati. Ini sudah kita lihat di khotbah yang lalu ketika Tuhan Yesus datang kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Anda boleh beristirahat seistirahat-istirahatnya di dunia ini. Anda tahu kalau di dunia ini Anda istirahat kelamaan malah jadi capek. Cobain aja deh. Wah, coba Anda tidur kelamaan, jadi seger apa capek, saudara? Capek. Anda istirahat kelamaan juga capek. Makanya di dalam dunia ini tidak ada istirahat sejati. Tidak ada istirahat sejati. Istirahat sejati itu baru ada di dalam Tuhan, nanti di dalam keselamatan, dalam kekekalan. Oleh karena itu, setiap Sabat, orang Israel Sabat, dia mestinya teringat bahwa, saya menantikan istirahat yang sejati yang dari Tuhan. Saya menantikan keselamatan yang sejati yang dari Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh hukum Sabat. Coba kita kembali ke Matius. Matius pasalnya yang ke-12. Sehingga kita belajar di sini. Kita belajar, Tuhan mengajarkan sesuatu yang indah. Tuhan mengajarkan tentang hari Sabat. Hari Sabat adalah hukum seremonial, simbolik, bayangan, menurut Kolose pasal 2. Menggambarkan apa? Menggambarkan keselamatan. Menggambarkan istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Yang hanya ada saatnya nanti di dalam kekekalan. Karena semenjak Adam jatuh dalam dosa, tidak ada istirahat sejati lagi bagi kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu bukan satu-satunya yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang Sabat. Tetapi yang kedua, yang lebih penting lagi. Lebih penting lagi Tuhan Yesus ajarkan dalam perikop ini adalah Dia mengajarkan tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan tentang dirinya sendiri. Coba kita lihat kembali dalam ayat 1 sampai ayat 8 dari Matius pasal 12 ini.
Mungkin ketika orang-orang Farisi itu mendengar Tuhan Yesus bikin ilustrasi, mendengar Tuhan Yesus kutip perjanjian lama, mungkin sebagian mereka itu sangat dongkol dalam hati mereka. Mungkin Tuhan Yesus cerita, wih kalian lupa ya, kalian tidak pernah baca ya, Daud masuk ke atau datang ke kemah suci minta roti yang hanya boleh untuk imam. Mungkin sebagian mereka sudah mau protes gitu, mungkin sama Tuhan gitu ya. Aduh, itu kan Daud, Daud itu siapa? Kamu siapa? Ya. Kalau Daud diperbolehkan begitu itu kan karena dia Daud. Daud itu raja paling hebat di Israel. Daud itu bapak leluhur kita. Daud itu adalah pemegang perjanjian Daud. Kamu siapa? Kalau Tuhan mau bikin pengecualian buat Daud, mungkinlah. Kamu siapa? Mungkin. Apalagi ilustrasi yang kedua. Tuhan Yesus bilang, kalian gak tahu bahwa pada hari Sabat imam-imam di bait Allah melanggar peraturan Sabat. Mungkin sebagian mereka dalam hati sangat dongkol dan berkata, itu kan bait suci, emangnya di sini ada bait suci gitu. Itu kan imam, emangnya kamu imam. Mungkin sebagian mereka sedang meledak-ledak dalam hatinya ketika Tuhan Yesus bikin ilustrasi-ilustrasi ini. Dan mereka sangat marah dan berkata, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu menyamakan diri dengan Daud loh. Oh Daud mah oke lah, aku kasih pengecualian gitu. Kamu kok berani melanggar hukum Sabat? Kamu menyamakan diri dengan imam, kamu siapa? Di sini nggak ada bait Allah. Ini gadang ini apa? Gandum ini, ya, padang gandum. Ya. Tetapi justru ini poin Tuhan Yesus yang lebih penting lagi. Bukan saja dia mengajarkan tentang Sabat, dia mengajarkan tentang siapa dia sebenarnya. Dia mengajarkan tentang siapa dia sengaja mengambil ilustrasi-ilustrasi ini untuk menggarisbawahi suatu kebenaran. Bahwa aku lebih dari Daud bahkan. Aku lebih dari Daud. Daud saja boleh, apalagi aku gitu. Tuhan Yesus belakangan nanti kita akan baca di pasal-pasal selanjutnya. Dia akan membuat orang Farisi kalang kabut ya dengan suatu pertanyaan simpel. Kalian bilang Mesias itu anak Daud. Oh iya benar. Ada ayatnya, anak Daud segala macam. Lalu Tuhan Yesus bilang, lalu kenapa dalam Mazmur Daud berkata kepada anaknya, menyebut dia tuanku. Kalau dia anak Daud, bagaimana dia bisa menjadi tuannya Daud? Dan mereka bingung saudara. Mereka bingung menjawab itu. Padahal mereka tinggal mengakui bahwa anak Daud, tetapi anak Daud yang lebih besar dari Daud. Sehingga kita mengenal istilah the greater son of David. The greater son of David. Daud punya banyak anak. Salah satunya Salomo. Ada lagi yang lain. Ada yang brengsek juga ada seperti Amnon, Absalom, segala macam yang lain. Akhirnya Salomo yang menjadi raja menggantikan dia. Salomo juga adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Tetapi, siapakah sang anak Daud? The greater son of David, Yesus Kristus. Dia adalah anak Daud yang lebih besar dari Daud. Dia adalah anak Daud yang adalah pencipta Daud. Wow, ini paradoks. Paradoks yang luar biasa. Tetapi, itu adalah kebenaran. Yesus ingin mengumumkan, hey, Daud saja boleh. Apalagi aku. Bagaimana dengan bait Allah? Apa yang kata Tuhan Yesus katakan di ayat 6? Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Tuhan Yesus pernah menantang mereka. Ketika mereka, kacau balau segala macam, mereka membangga-banggakan bait suci yang didirikan Zerubabel, kemudian diperindah oleh Herodes. Katanya 40 sekian tahun selesai baru ini renovasinya doang. Tuhan Yesus bilang, runtuhkan bait Allah ini. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Semuanya gempar. Sampai akhirnya itu dijadikan salah satu alat bukti dalam sidang Tuhan Yesus nanti. Runtuhkan bait Allah ini. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Yang dia maksud apa? Yang dia maksud adalah tubuhnya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus mampu membangkitkan dirinya sendiri dalam 3 hari, apa susahnya mendirikan bait suci yang cuma dari batu ini?
Yang lebih besar dari bait Allah ada di sini. Yang lebih besar dari imam segala imam ada di sini. Mungkin mereka berkata dalam hati, ini siapa? Ini bukan imam tapi mau sok-sok menyamakan diri dengan imam. Oh, Yesus lebih dari segala imam. Imam manusia hanya boleh masuk sampai ke ruang kudus. Mau masuk ke yang maha kudus pun tidak boleh. Nadab dan Abihu sudah mencoba. Dia mencoba bikin yang aneh-aneh di bait suci. Dia katanya membawa api asing. Enggak dikatakan Tuhan, dia sembarang bawa. Tuhan hanguskan mereka. Tuhan bilang, ini tempat kudusku, kamu nggak boleh main-main di sini. Jangan bikin yang aneh-aneh, jangan improvisasi lah gitu. Mereka hangus dibakar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, imam di atas segala imam. Selama dia manusia, dia tidak pernah masuk ke belakang tabir bait suci di Yerusalem. Tapi dia tidak perlu. Ketika dia mati, tabir itu terbelah menjadi dua. Dan dia naik, bukan lagi ke dalam tempat kudus Yerusalem, tapi naik ke tempat maha kudus di sorga, dengan membawa darahnya sendiri. Dan dia menjadi imam atas semua orang. Oh, saudara yang kasih Tuhan, yang lebih besar dari bait Allah itu adalah simbol dari Yesus. Bait Allah adalah tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Dan Yesus adalah tempat manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Yesus mengajar tentang dirinya sendiri. Dia berkata, aku lebih besar dari semua ini. Aku menggenapi semua bayangan dalam perjanjian lama. Kemudian dia bikin pernyataan yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-8. Bukan saja Yesus menggenapi semuanya. Dia berkata ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia bukan hanya mengklaim dia lebih besar dari Daud, dia menggenapi semua ini. Dia adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Anak manusia adalah titel yang sangat tinggi. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus menyebut diri anak manusia karena dia mengakui kemanusiaannya. Itu benar. Yesus mengakui kemanusiaannya. Tapi sebenarnya anak manusia, Anda baca lagi nanti, Daniel pasal 7. Ada titel anak manusia di situ. Daniel pasal 7, anak manusia yang dimaksud di situ adalah justru yang maha tinggi. Yang datang kepada yang lanjut usianya itu, Mesias, yang Tuhan tunjuk. Itu arti sebenarnya titel anak manusia. Dia bilang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Oh, luar biasa sekali. Dia yang memberikan, bayangkan saudara, bayangkan betapa anehnya orang Farisi ini yang mau berdebat hukum Sabat dengan pribadi yang membuat hukum Sabat itu. Mereka mau berdebat dengan dia, hukum Sabat maksudnya begini, maksudnya Tuhan bilang, sebenarnya yang waktu itu kasih di Gunung Sinai itu aku. Masa kalian mau berdebat dengan saya? Masalah Sabat artinya apa? Yang waktu itu 2000 tahun yang lalu di Gunung Sinai, yang bersuara dari awan dengan kilat menguntur, itu aku. Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus mengajar tentang Sabat. Tuhan Yesus mengajar tentang dirinya sendiri. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajar tentang kita. Tuhan Yesus mengajar tentang kita. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kita, saudara yang kasih Tuhan? Tuhan Yesus mengajar tentang kita, karena dia berkata di ayat yang ke-7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Tuhan Yesus mengajar semua ini adalah supaya manusia memahaminya, dan bukan hanya sekedar memahami, tapi meresponinya. Di ayat 6 dia berkata, aku berkata kepadamu. Dia memaksudkan semua ini untuk didengar, untuk dicamkan. Kalau kamu memahaminya, Tuhan bilang. Sehingga dia mengajar tentang kita. Apa saja yang diajarkan tentang kita? Yang pertama, sudahkah kita memiliki hubungan keselamatan dengan Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki hubungan keselamatan dengan Dia? Karena Dia adalah yang menggenapi semua di dalam perjanjian lama. Dialah sang domba. Dialah tadi bait Allah, tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dialah satu-satunya jalan, dialah imam yang mampu menguatkan tabir itu,
sehingga kita bisa dengan penuh keberanian masuk ke tempat suci, kita bisa diterima oleh Allah Bapa karena Dia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah mengerti maksud firman ini? Dan apakah kamu sudah menerapkannya dalam kehidupanmu? Percuma saja kalau ini semua diberitakan, tapi tidak ada respon pribadi. Tidak pernah Anda berkata, ya Tuhan, aku mau itu, selamatkan aku. Kadang-kadang ini hanya masalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tadi malam saya ada browsing internet. Ada satu situs saya temukan sangat menarik juga. Situs ini berdedikasi untuk mencatat kata-kata terakhir orang yang mau mati. Lalu dia bagi dua, ini orang yang diketahui percaya Tuhan dengan orang yang diketahui tidak percaya Tuhan. Jadi ini ada satu situs yang rupanya dia spesifik mencatatkan ini. Orang yang sudah mau mati kata-kata terakhirnya apa begitu. Lalu dia lihat ini, ada ini daftar yang percaya Tuhan. Di situ saya baca bagus-bagus semua. Polikarpus ketika dia mau mati martir, dia bilang apa? Gitu kan? Dia bilang 80 tahun Tuhan telah setia dengan aku. Tidak mungkin aku tidak setia pada Dia. Dan banyak lagi yang lain. Lalu saya tertarik juga, dia ada mendaftarkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mati itu apa yang diomongkan, dan ada beberapa ya. Ada satu orang dia catatkan di situ, orang ini besar dari kecil di keluarga Kristen. Tapi ketika dia dewasa, dia menolak iman bapaknya, dia menolak warisan rohani yang dia miliki, dia menjadi seorang yang tidak percaya, seorang ateis. Dan ketika dia mau mati, ya, dicatatkan, teman-temannya mencatat, dia bilang apa? Ya, dia bilang, tadinya aku tidak percaya ada neraka, sekarang aku tahu ada neraka karena dalam hatiku sekarang, katanya, ya, sudah ada mulai neraka, aku tidak bisa tenang, katanya. Ya. Aku tidak bisa tenang. Ada suatu kengerian, katanya. Ya. Neraka sudah mulai bagiku, katanya. Dan dengan begitu terus, temannya yang ateis-ateis semua itu, semua mencoba untuk bilang, aduh, udahlah ini, itu bohong semua. Tapi bilang, oh jangan. Ya. Aku tahu ini benar. Aku tahu ini benar. Aku tahu Tuhan ada. Tapi sambil saya membaca semua tulisan dia, saya berpikir dalam hati, kenapa dia tidak langsung berseru saja saat itu untuk minta Tuhan tolong dia? Kenapa dia tidak saat itu juga pada saat dia hampir mati, padahal dengan dia sudah paham, dia sudah pernah dengar Injil. Dan dia sedang menderita, sedang hampir mati pada saat itu. Kenapa dia tidak saat itu juga dia berkata, Tuhan, aku sudah salah. Mungkin sudah puluhan tahun aku menolak Engkau, tapi sekarang Tuhan, apakah belum terlambat Tuhan? Kenapa dia tidak berkata begitu sama Tuhan? Kenapa? Why? Tapi dia terus dalam ketakutan, dia terus dalam kesengsaraan dia, dan dia temannya mau coba hiburkan dia bilang, tidak, aku tahu aku masuk neraka. Aku tahu aku masuk neraka. Itu terus yang dia bilang. Sampai dia mati, saudara. Kenapa dia tidak berseru kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan dia. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan dia. Tetapi saya khawatir bahwa ada begitu banyak orang, mungkin ada yang sebagian duduk di sini bahkan, yang sudah mendengar berkali-kali, atau mungkin Anda mendengar lewat internet, lewat YouTube, lewat Facebook. Anda sudah mendengar berkali-kali, namun Anda belum pernah berseru kepada Tuhan dengan iman. Kepada Tuhan, aku tahu aku akan masuk neraka, tapi selamatkan aku. Selamatkan aku. Jadi pertanyaannya kembali adalah, sudahkah kita memiliki hubungan keselamatan dengan Tuhan? Ini pelajaran yang Tuhan inginkan dari kita. Tetapi selanjutnya, yang kedua, pelajaran yang Tuhan berikan tentang kita. Bukan saja sudahkah kita memiliki hubungan keselamatan dengan Dia, tetapi sudahkah kita memiliki hubungan kepemilikan dengan Dia. Hubungan kepemilikan dengan Dia. Karena Tuhan bukan hanya juru selamat kita. Tapi ketika kita mengerti bahwa Dia juru selamat kita, maka kita mengerti juga bahwa Dia adalah Tuhan
Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka dia adalah Tuhan atas kita. Apa arti kata Tuhan, saudara? Tuhan itu dari Tuhan, artinya pemilik. Dia adalah Adonai. Adonai, Tuhan di atas segala Tuhan. Pemilik segala sesuatu termasuk tiap-tiap dari kita, apalagi kita yang sudah diselamatkan. Bagi kita yang sudah berkata, oh Tuhan, aku minta Engkau selamatkan aku, dan kita sudah menerima kelahiran kembali itu. Maka adakah kita menghayati bahwa Dia sekarang adalah pemilik kita? Dia adalah yang mempunyai hidup kita, Dia mempunyai waktu kita, Dia mempunyai segala milik kita adalah punya Dia sebenarnya. Karena Dia adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Dan kalau demikian, maka kita berkata, Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu. Aku mau ikut kehendak-Mu. Waktuku bagimu. Oleh karena itu, mengapa dalam perjanjian baru, kenapa Sabat kok ditiadakan? Kenapa Sabat itu bayangan Tuhan? Apakah Tuhan tidak khawatir bahwa kalau hukum Sabat ditiadakan, nanti manusia jadi nggak mau lagi pergi ke gereja atau ngapain? Oh tidak. Tuhan tahu bagi orang yang sudah diselamatkan, ada sesuatu yang lebih hebat dari hukum Sabat, saudara. Ada sesuatu yang lebih hebat dari hukum Sabat, yaitu apa? Mengerti bahwa Tuhan adalah pemilik kita, Tuhan adalah yang mempunyai seluruh waktu kita. Dan ini lebih daripada sekedar, oh saya harus melakukan Sabat. Melainkan suatu pemahaman bahwa jangankan 1 hari dari 7, seluruh hidup aku ini sebenarnya punya Tuhan. Seluruh hidupku ini sebenarnya punya Tuhan. Saya jadi teringat akan satu orang yang luar biasa, namanya Eric Liddell. Mungkin sebagian pernah dengar, tapi mungkin banyak yang belum dengar juga. Eric Liddell adalah seorang atlet. Tapi dia paling, dunia mengenal dia sebagai atlet, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi dia seorang atlet yang jago. Atlet lari, saudara yang kasih Tuhan. Dia hidup tahun 1920-an. Dia dari Inggris, Scotland. Eric Liddell. Dan tahun 1924 dia masuk dalam rombongan Inggris untuk Olimpiade di Paris. Dia atlet lari. Yang paling jago adalah dia lari 100 meter. Dan dia dicanangkan bakal jadi juara. Tapi dia adalah seorang Kristen yang sangat luar biasa. Pada suatu ketika, waktu Olimpiade itu berlangsung, perlombaan lari 100 meter dia jatuh pada hari Minggu. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau lari. Saya tidak mau lari. Mungkin hari ini kita bisa berkata, oh teologi dia ya tidak 100% tepat sekali, tapi saudara yang kasih Tuhan, dedikasi dan semangat dia bagi Tuhan luar biasa. Dan itu lebih penting. Itu lebih penting daripada orang yang sepertinya punya teologi yang pas tapi tidak punya semangat sama sekali bagi Tuhan. Dia berkata, aku tidak mau lari hari Minggu. Dan pada saat harusnya dia lari, apa yang terjadi? Dia ditemukan di sebuah gereja di Paris sedang berkhotbah. Dia lebih memilih khotbah di gereja daripada lari dalam Olimpiade, nomor unggulan dia. Tapi ada cerita lanjutannya. Karena dia gagal lari di 100 meter, teman-temannya, bosnya, ini segala macam merasa sayang. Akhirnya dia diikutkan di lari 400 meter. Lari 400 meter ini bukan hari Minggu. Oke, dia lari 400 meter. 400 meter itu bukan ajang terkuat dia. Dan banyak yang lain itu lebih kuat di atas kertas. Dia bilang, oke, dia bilang, nggak masalah. Aku lari 400 meter. Dan ketika dia mau lari, ada temennya kasih dia secari kertas, berisikan ayat yang berkata, ayat yang berbunyi, barang siapa yang melayani aku, Bapa akan menghormatinya.
Dan dia menggenggam kertas itu. Ketika diundi, dia dapat jalur 8. Kalau Anda pernah lihat orang lari atletik, dia 400 meter itu dia di stagger ini ya. Jadi nggak mulainya satu rata, karena kan yang sudah luar kan larinya lebih jauh. Jadi yang nomor 8 itu yang paling depan. Dan biasanya posisi ini dianggap posisi yang rugi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat orang belakang kita. Dan orang belakang itu lari kejar kita. Gitu ya. Jadi posisi 8 itu rugi. Jadi posisi 1, 2, 3, 4 sampai posisi 8. Dia dapat posisi 8. Dan ketika bunyi pistol, dia berlari. Dia nggak bisa lihat belakang dia. Karena dia posisi 8. Dia berlari sedemikian rupa. Katanya udah seperti sprint, dia seperti 100 meter. Lari 400 meter. Dan ketika sampai garis finish, dia 5 meter di depan nomor 2. Dan dia mencetak rekor dunia terbaru tahun 1924. Akhirnya dunia mengenal dia sebagai juara lari 400 meter. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itu bukan lomba dia yang paling penting dalam hidupnya. Anda tahu lomba apa yang paling penting dalam hidupnya? Rupanya Eric Liddell ini adalah anak misioneri ke China. Bapak ibunya adalah misioneri ke China. Dia dibesarkan di Scotland. Tapi dari kecil cita-citanya menjadi misioneri. Dan setelah dia menang 400 meter, mencetak rekor dunia. Mungkin kalau orang lain akan berkata, dia menjadi atlet terkenal. Tidak, dia gantung sepatu. Dia bilang, dari awal saya sudah komit, saya akan menjadi misioneri ke China. Dan dia berangkat ke China. Dia berangkat ke China menjadi misioneri di sana sampai dia mati tahun 1945 kalau nggak salah di camp Jepang. Waktu itu Jepang sedang Perang Dunia Kedua. Dia termasuk yang tertangkap. Dia mati di sana. Itu adalah lomba dia yang paling penting. Lomba kehidupan. Di mana dia berkata, segalanya untuk Tuhan. Kan saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita sadar bahwa Tuhan berkata, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia ingin berkata kepada orang Farisi itu, kalian begitu ketat mau mengikuti hari Sabat, mestinya kalian ikut aku. Karena aku adalah Tuhannya hari Sabat. Mestinya kalian melayani aku. Mestinya kalian ikut setiap patah kata-kataku, karena aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalian begitu ini dengan hari Sabat. Aku Tuhannya. Dan hari ini, Tuhan masih berkata kepada setiap kita, terutama yang sudah diselamatkan. Kalau Anda belum diselamatkan, Anda lihat dulu poin pertama, Anda perlu diselamatkan. Tapi kalau misalnya Anda sudah diselamatkan, apakah kita memiliki hubungan kepemilikan dengan Tuhan? Tuhan, aku milikmu. Apa yang engkau ingin aku lakukan dalam hidup ini, hari ini, saat ini? Saya masih ingat gembala sidang saya waktu saya belajar di Amerika, James Baker. Dia sering berkhotbah. Saya tidak suka mengkhotbahkan orang untuk menyerahkan dompetnya sama Tuhan. Saya lebih suka yang Alkitabiah, mengkhotbahkan orang menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan diri kita bagi Tuhan, maka kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik dari semua kita, keseluruhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, 2000 tahun yang lalu, pada suatu hari Sabat, ketika manusia datang untuk melawan Engkau, menentang Engkau, Engkau memakai kesempatan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang sangat penting. Tuhan, izinkan kami, tuntun kami, sehingga kami bisa memahaminya dan melakukannya. Karena kami sadar Engkau juru selamat. Engkaulah yang telah dijanjikan dari perjanjian lama. Engkaulah domba dan bait Allah dan roti dan terang dan
dan mezbah dan semua itu, Engkaulah itu Tuhan. Engkau juru selamat kami. Dan bukan hanya itu, Engkau pemilik kami, Engkau Tuhan kami. Ajar kami untuk memahami itu dan hidup sesuai dengan itu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.